Pakaian kecil. Sayang, pernahkah kamu memikirkan hal ini? Su Yang melihat jaketnya dan terdiam selama 2 detik. Mari kita bertanya saja. Apakah ada kemungkinan? Sekarang musim dingin. Bodoh. Melihat Su Yang mengenakan jaket dengan kaos di baliknya, dia tak kuasa menahan tawa. Tidak bisakah kau mengenakan hoodie atau kaos di baliknya? Aku sengaja memilih sesuatu yang sedikit lebih besar. Oh gelombang. Su Yang tiba-tiba tersadar. Kupikir ada sesuatu yang kotor di toko ini yang menjilati lenganku. Dingin sekali. Memang benar memakai jaket ini agak tidak tertahankan di musim dingin dan lengan saya sangat dingin. Gadis di sebelahnya tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Hahaha ini sangat lucu. Su Yang segera berbalik dan menutup pintu. Bersandar di pintu. Memegang erat hatinya. Brengsek, dia menyebutku bodoh. Saya hampir tersentuh. Segera singkirkan pikiran-pikiran indah dalam benak Anda. Dibandingkan berbicara tentang cinta, dia masih lebih memilih seks yang lebih murni. Misalnya, di Jepang dan Korea Selatan, saya mendengar bahwa layanan di sana dapat memeras sumsum tulang seseorang. Emosinya mudah terpengaruh, sehingga dia tidak terlalu ingin menjalin hubungan karena takut jatuh cinta. Kata-kata temanmu sangat menarik. Gadis itu dengan cepat menarik tangan Song Xiao-xiao dan bertanya, apakah dia punya pacar? Dia memiliki kekuatan finansial tertentu, tampan dan humoris. Dia mengaku sudah memikirkan untuk meneruskan kontak dengannya. Jika dia orang yang lebih baik, dia akan menjadi pacar yang sempurna. Setelah lama berjualan di toko-toko mewah dan melihat begitu banyak orang kaya, dia menjadi sedikit takut pada mereka. Jadi dia hanya ingin mencari pacar yang punya uang. Song Xiao-xiao merasa sedikit canggung sejenak, tetapi tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Namun, tanpa sadar dia berkata, ya. Pihak lain segera berteriak dengan penyesalan. Benar saja, semua orang baik telah direnggut oleh orang lain. Sial. Wei, giliranmu. Gadis di bar tidak jauh dari situ berteriak. Tampaknya setiap pelanggan yang datang ke toko dilayani secara bergantian oleh pramuniaga. Satu orang menerima satu orang. Situasi seperti perampasan pelanggan relatif jarang terjadi, karena kebanyakan orang mempunyai batasan moral tertentu. Oke. Gadis di sebelah Song Xiao-xiao bergegas pergi dengan sepatu hak tingginya. Su Yang mengganti beberapa set pakaian di ruang ganti dan memandang dirinya di depan cermin. Mengangguk karena puas. Tentu saja ada alasan mengapa pakaian ini begitu mahal. Baik bahan maupun pengerjaannya lebih baik. Setidaknya tidak seperti yang Anda beli di TB, yang benangnya kadang-kadang longgar. Tapi harganya mahal sekali. Misalnya, harga pakaian dan celana yang dijual di pusat perbelanjaan mungkin mencapai ratusan atau bahkan ribuan dolar pada labelnya. Padahal harga jualnya ditaksir hanya 100 sampai 200 saja. Namun harga yang tertera di sini adalah harga sebenarnya. Setelah berganti kembali ke pakaiannya sendiri dan membungkus dirinya dengan jaket bulu, Su Yang merasa hangat di sekujur tubuh dan langsung merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Itu mesti jaket bulu angsa. Jadilah lebih nyaman. Sambil mendorong pintu hingga terbuka, Su Yang menatap Song Xiao-xiao yang berdiri di dekat dinding dan berkata, itu saja. Kemas semuanya dan pilihkan beberapa pakaian untukku. Ekspresi humor jahat tiba-tiba muncul di wajah Su Yang. Apakah kamu membelikannya untuk pacarmu? Song Xiao-xiao mengerutkan kening tanpa sadar. Berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan Su Yang tentang pulang untuk kencan buta. Dan sekarang dia ingin membeli pakaian pasangan. Satu di sini dan satu di rumah. Bajingan. Aku membelikannya untuk orang tuaku. Su Yang berteriak dengan marah. Ada banyak cara untuk menyakiti orang. Kamu harus memilih yang ini, kan? Aku tahu aku masih lajang. Kamu tak perlu mengingatkanku. Song Xiao-xiao menjulurkan lidahnya sedikit karena malu. Aku salah. Berhentilah memarahiku. Atau aku akan menjadi bodoh jika kamu terus memarahiku. Tetapi bagaimana menurutmu tentang membelikan baju couple untuk orang tuamu? Song Xiao-xiao tidak mengerti namun terkejut. Suatu ide aneh muncul dalam pikirannya. Selera yang buruk. Bibir Su Yang melengkung membentuk senyum bagaikan Raja Naga. Hehehe.
Tua bangka, apakah kamu takut? Seleramu memang buruk. Song Xiao-xiao ingin tertawa ketika dia membayangkan dua pria tua yang mengenakan pakaian pasangan. Keduanya menghabiskan lebih dari 10 menit memilih pakaian pasangan, tetapi tak satu pun dari mereka merasa puas. Lagi pula, dibandingkan dengan toko-toko mewah ini, pakaian pasangan seperti ini relatif jarang. Saya tidak punya pilihan selain memilihnya secara acak. Itu saja. Selesai. Oke. Bos gelombang, Song Xiao-xiao tersenyum manis. Ia pikir itu hanya reuni dengan teman-teman lama, tapi ia tidak menyangka akan mendapat gelombang manfaat. Tunggu sebentar. Aku akan mengemasnya untukmu. Oke. Su yang kemudian duduk di kursi tidak jauh dari bar. Resepsionis segera datang membawa sebotol air dan meletakkannya di meja kopi. Dia berkata dengan hormat, "Tuan, silakan minum air. Apakah Anda butuh buah atau makanan penutup?" "Tidak, terima kasih." Su yang tersenyum sopan, duduk di kursi dan mengeluarkan ponselnya. "Baiklah, mohon tunggu sebentar, Tuan. Kami sedang berkemas untuk Anda." Gadis di meja depan kembali ke bar. Beberapa orang di bar sedang melipat pakaian dan menaruhnya dalam kotak. Kalau saja pakaian-pakaian ini mahal, kotak-kotaknya akan terlihat lebih mewah. Benar saja. Sepotong pakaian bisa berharga ribuan atau bahkan puluhan ribu dolar, dan dibungkus dalam kantong plastik. Dia baru saja memukul kepala bosnya. "Baiklah." Song Xiao-xiao bergerak cepat. Dia berjalan mendekat sambil membawa tas itu dan menaruhnya ke samping. Dia mengangkat matanya ke Su Yang dan bertanya, "Apakah itu kartu atau WeChat?" "Kiki," Su Yang menggoda. "Menurutmu, apakah aku terlihat seperti orang yang akan membawa kartu saat bepergian?" Song Xiao-xiao menjulurkan lidahnya dan berkata, "Ya, berapa banyak orang yang membawa kartu kredit saat mereka bepergian saat ini?" Kemudian dia mengambil pemindai kode batang dan memindai layar ponsel Su Yang. Dengan suara ding, "Oh, bukankah seharusnya diucapkan 2 kali?" Sebuah suara dalam pikiran Su Yang. Menggigit, pembawa acara pergi berbelanja di Louis Vuitton dan menghabiskan 69.800 yuan. Dia sedikit takut, tetapi juga merasa senang. Dia pamer di depan teman-teman lamanya. Hadiah untuk suasana hati yang baik. 166.666 yuan. Su yang menatap keseimbangan selama 2 detik. Saldo, 174.009,48 yuan. Melihat Su yang linglung, Song Xiao-xiao berkata sambil menghela nafas, "Ya, memang menyenangkan saat kamu membelinya. Tetapi kamu agak bingung saat uangnya keluar. Hanya dengan memindainya saja, 60.000 atau 70.000 yuan sudah hilang." Dia merasa sedikit kasihan pada Su Yang. "Ngomong-ngomong, jangan lupa tata rambutmu. Gaya rambutmu, susah banget buat dideskripsikan." Song Xiao-xiao menatap rambut Su Yang dan untuk sesaat dia benar-benar tidak punya kata-kata untuk menggambarkannya. Bagaimana cara mengatakannya? 9 dari 10 pria seperti ini tidak mengeriting atau mewarnai rambut, mencukur bagian samping dan memotong pendek bagian tengah. Jika Anda berjalan sekitar 200 meter ke dalam, ada Balenciaga Image Commune, yang dibuat dengan sangat baik. Su yang tersadar kembali dan melengkungkan bibirnya. "Kau tahu, kesetiaan seorang pria kepada tukang cukurnya adalah yang kedua setelah istrinya. Saya sudah potong rambut di tempat pangkas rambut dekat universitas selama 4 atau 5 tahun. Sekarang Anda ingin saya pergi ke tempat lain. Bukankah itu sama saja dengan meminta saya selingkuh dari suami saya? Lalu kamu akan keluar." Song Xiao-xiao memelototi Su Yang dengan tidak senang. "Aku baru saja memberi saran dan kau memarahiku. Keluar." Su Yang tersenyum. Song Xiao-xiao langsung memutar matanya ke arah Su Yang. Bajingan, tambahkan Wei. Tidakkah kau akan memanggilku bajingan?" Su Yang menatap Song Xiao-xiao dan menyerahkan ponsel kepadanya dengan pandangan penuh harap. Dia meliriknya sekilas dan bertanya dengan nada menggoda, "Kamu masih menambahkanku? Aduh, aku akan bersembunyi di daftar temanmu dan mencari kesempatan untuk membunuhmu. Kalau begitu, aku doakan kau berhasil gelombang." Su Yang segera berdiri dari kursinya dan berkata,
Taruh saja barang-barang itu di sini dulu. Aku akan mengambilnya nanti. Oke, Song Xiao mengangguk dan memasukkan uang di tangannya ke dalam tasnya. Ingatlah untuk menyimpan uangnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan saya pesan WeChat. Oke gelombang. Su Yang mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu toko. Ketika dia berjalan keluar toko, dia menatap Song Xiao dan berkata, "Ayo pergi." Ya, Song Xiao sedikit enggan untuk pergi. Memang benar dia merasa santai saat bersama Su Yang. Tidak banyak pemikiran yang bermanfaat. Dan Su Yang juga orang yang humoris, yang membuatnya merasa sangat santai. Selamat tinggal gelombang. Song Xiao menyaksikan Su Yang pergi dan melambaikan tangannya. Su Yang berbalik, mengangkat tangannya dan melambai. Lalu terus berjalan menuju jalan komersial. Apa, nggak tahan untuk pergi? Kalau nggak mau, ikut aja sama aku. Lagi pula, kamu hampir selesai kerja. Gadis bernama Wei Wei itu tiba-tiba muncul seperti hantu, membuat Song Xiao takut. Dia segera menyentuh kelinci kecilnya, masih merasa takut. Kau membuatku takut setengah mati. Ayolah, kita hanya teman sekelas lama. Song Xiao mendengus, berbalik dan pergi. Saat ini, Su Yang sedang berjalan di jalan, menemukan tempat duduk, dan menyalakan sebatang rokok. Tarik napas dalam-dalam, dia sedang memikirkan suatu masalah sekarang. Artinya, penghargaan ini tampaknya memiliki arti. Artinya, imbalan untuk berbelanja secara langsung tampaknya lebih tinggi, sementara imbalan untuk berbelanja di pusat perbelanjaan sistem akan lebih rendah. Jadi sistem ingin Anda lebih banyak keluar dan merasakan dunia luar yang penuh warna. Coba lagi, saya diberi imbalan beberapa ribu yuan hanya untuk memasak semangkuk mie. Saya baru saja membeli banyak barang dan mendapat hadiah lebih dari 100.000 yuan. Hadiah ini memiliki arti. Kemudian Su Yang berjalan ke pintu toko yang disebutkan Song Xiao. Menatap tempat pangkas rambut di hadapanku. Lampunya terang dan interiornya terlihat sangat formal, yang menunjukkan bahwa konsumsi di dalamnya pasti cukup tinggi. Bagi Su Yang, biaya potong rambut maksimal 30 yuan. Rambut juga perlu dicuci, dipotong, dan dikeringkan dengan pengering rambut. Lebih dari itu tidak akan berhasil. Tetapi hari ini dia juga ingin melihat apa yang terjadi di sini. Dia mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Resepsionis segera datang dan bertanya, "Tuan, apakah Anda ingin potong rambut?" Ya, Su Yang mengangguk. Gadis berok pendek di depannya dalam cuaca dingin seperti itu membuatnya ragu apakah dia benar-benar menghabiskan musim dingin. Ada sedikit aroma parfum pada orang lain, yang tidak terlalu menyengat, dan pemanas dalam ruangan juga menghilangkan sebagian rasa dingin. Bantu aku mendapatkan gaya rambut yang lebih tampan. Baiklah, Tuan, silakan ikuti saya. Gadis itu tersenyum dan menatap pipi Su Yang. Lalu dia membawa Su Yang masuk, mengangkat kakinya dan melangkah ke tangga. Mata Su Yang sedikit kabur. Gadis itu berjalan di depan dengan rok berlipit. Setiap kali Su Yang mendongak, ia khawatir akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya dan melihat orang lain yang sedang potong rambut di toko di bawah. Segera naik ke atas. Gadis itu membawa Su Yang ke pintu ruang kaca dan mendorongnya hingga terbuka. Gadis itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata, "Kakak, cowok ganteng ini mau potong rambut."